Hai teman-teman kelasku seru yang super kreatif dan cerdas. Di video kali ini, Kak Ditra akan mengajak teman-teman kelasku seru latihan mengerjakan soal penilaian harian kelas 3, tema 3. Nah, karena ini adalah pembelajaran tema, jadi di dalamnya ada beberapa muatan mata pelajaran. Kita akan mulai dari muatan mata pelajaran PPKN dulu ya. Nah, materinya nanti berkaitan dengan sila keempat Pancasila dan juga tentang keberagaman. Kita akan coba soal nomor 1. Nah, di sini ada gambar banteng. Gambar di atas merupakan lambang sila Pancasila ke. Nah, kalau gambar banteng itu adalah sila keempat ya. Oke, lanjut soal nomor 2. Contoh pengamalan sila keempat Pancasila adalah, nah seperti ini ya, menyelesaikan masalah dengan bermusyawarah. Jadi kata kuncinya kalau sila keempat adalah musyawarah ya, atau diskusi. Selanjutnya nomor 3. Dalam mencari keputusan bersama dapat dilakukan dengan cara, nah yang tadi musyawarah. Nah ini ada di buku tema halaman 16. Nah di sana ditulis musyawarah bertujuan membahas bersama suatu masalah dengan tujuan mencapai keputusan bersama. Oke, sekarang soal nomor 4. Dalam bermusyawarah, bagaimana cara menghargai pendapat temanmu? Oke, nah kalian menghargai dengan cara mendengarkan pendapat orang lain sampai selesai ya. Jadi jangan dipotong kalau ada orang lain yang berpendapat. Kemudian juga menerima hasil musyawarah dengan ikhlas. Soal nomor 5. Mengajar pelajaran di kelas. Oh, ini sudah ganti ya. Nah, di KD 3.4. Mengajar pelajaran di kelas adalah peran ya, guru ya. Oke, lanjut soal nomor 6. Nah, ini soal terakhir ya. Tuliskan 4 peran yang ada di sekolah. Oke, pertama adalah kepala sekolah, yaitu bertujuan atau berperan memimpin sekolah. Kemudian yang kedua, satpam. Perannya adalah untuk mengamankan sekolah. Lalu ketiga, gardener atau tukang kebun. Perannya adalah merawat lingkungan. Nah, kemudian yang keempat ya, ini salah tulis nih. Guru, yaitu perannya mengajar pelajaran. Selanjutnya kita akan masuk ke muatan pelajaran bahasa Indonesia. Nah, materinya yaitu tentang wujud benda dan perubahannya. Kita langsung coba latihan soal nomor 1. Nah, di sini ada gambar balon. Gas hidrogen yang ada di dalam balon termasuk benda apa ya kira-kira? Nah, tentu aja gas ya. Nah, kalian bisa juga lihat di buku tema 3 halaman 60, di sana tertulis gas hidrogen dalam balon itu adalah berwujud gas. Oke, latihan soal nomor 2. Ada gambar pensil dan buku. Nah, gambar di atas memiliki wujud benda, sudah pasti ya, wujudnya adalah padat. Oke, latihan soal nomor 3. Mengapa cahaya dan panas bukan termasuk benda? Apa ya kira-kira? Jawabannya adalah karena cahaya dan panas tidak menempati ruang dan tidak memiliki massa atau tidak dapat ditimbang. Nah, jawaban ini kalian bisa lihat di halaman 2 buku tema 3. Di sana tertulis bahwa cahaya dan panas bukanlah benda. Oke, soal nomor 4. Air dalam baju menguap karena terkena sinar matahari. Perubahan wujud yang terjadi pada peristiwa menguap adalah menguap. Apa ya? Menguap itu adalah perubahan dari cair menjadi gas. Nah, kalian bisa lihat di buku tema halaman 143. Di sana dijelaskan menguap itu adalah perubahan wujud dari cair menjadi gas. Oke, soal nomor 5. Kapur barus yang diletakkan di kamar mandi lama-kelamaan akan mengecil dan akhirnya menghilang. Peristiwa ini disebut dengan ya, peristiwa menyublim. Kalian bisa melihat di buku tema halaman 160. Oke, soal nomor 6. Di sini ada gambar air dingin ya, yang masih ada esnya. Kemudian di dinding gelas yang luar ini ada
bintik-bintik air. Nah, mengapa nih? Kok bisa muncul bintik-bintik air? Oke, jawabannya adalah karena uap air di sekitar gelas bersentuhan dengan gelas yang suhunya dingin. Nah, jadi muncul deh bintik-bintik airnya. Ini bisa kamu lihat di buku tema 3 halaman 183. Di sana dijelaskan ya alasannya sama seperti yang sudah Kak Ditra ucapkan tadi. Oke, soal nomor 7. Nah, untuk mengurangi sampah plastik dapat dilakukan dengan 3 cara, yaitu reduce, kemudian reuse, dan recycle. Nah, 3 cara ini bisa kalian lihat di buku tema halaman 33. Oke, soal nomor 8. Bahan dasar untuk membuat kertas yaitu ya kayu ya. Kalian bisa lihat di buku tema halaman 22, kayu adalah bahan dasar untuk membuat kertas. Soal nomor 9, nah ini soal terakhir ya untuk muatan pelajaran bahasa Indonesia. Beri nomor pada gambar dan penjelasan di setiap nomornya. Oke, kita mulai di sini udah ada keterangan nomor 1 ya, berarti startnya dari sini. Ini nomor 1, kemudian di atasnya nomor 2, kemudian di sampingnya ini nomor 3, kemudian yang ada hujan ini nomor 4, dan terakhir nomor 5. Oke, apa sih sebenarnya peristiwa yang terjadi dari nomor 1 sampai 5? Oke, peristiwa yang terjadi nomor 1 adalah air panas di permukaan bumi menguap terkena panas. Jadi air yang ada di lautan ini menguap ya. Nah, nomor 1 ini artinya adalah menguap. Kemudian nomor 2, uap air tadi kemudian berubah menjadi awan. Nah, seperti di gambar ini ya. Jadi nomor 2 itu uap air tadi menjadi awan. Nah, selanjutnya nomor 3 itu adalah awan akan mengembun menjadi titik-titik air. Nah, jadi yang nomor 3 ini awan-awannya ada titik-titik air ya. Nah, selanjutnya yang keempat, titik-titik airnya itu kemudian jatuh ke bumi atau disebut dengan hujan. Nah, air yang hujan tadi itu ya mengalir dari pegunungan hingga kembali lagi ke laut. Kemudian seterusnya ya berulang terus proses terjadinya hujan ini. Oke deh, sudah selesai untuk muatan pelajaran bahasa Indonesia. Oke, kita sekarang menuju ke muatan pelajaran SPDP. Nah, di pelajaran SPDP ini materinya ada 3, yaitu tentang karya dekoratif, seni musik, dan juga teknik melipat. Oke, kita mulai dari latihan soal nomor 1. Tuliskan warna-warna primer. Oke, ada apa aja sih warna primer? Ada warna merah, ada warna biru, dan juga warna kuning. Nah, ini kalian bisa lihat di buku tema halaman 129. Nah, di sana tertulis ya, contoh warna primer yaitu merah, kuning, dan biru. Oke, nomor 2. Gambar-gambar tadi ini adalah macam-macam dari garis. Oke. Nomor 3. Nah, di sini ada bentuk persegi, persegi panjang, dan segitiga. Nah, gambar di atas ini adalah macam-macam dari bentuk. Oke. Nomor 4. Lagu teka-teki merupakan ciptaan Ibu Sud ya. Kalian bisa lihat di buku tema 3 halaman 11. Nah, di sana ada lagu dari teka-teki ini ya, yaitu ciptaan Ibu Sud. Kemudian nomor 5 ada gambar alat-alat musik nih. Nah, gambar di atas ini adalah contoh dari alat musik ritmis ya. Nah, ini bisa kalian temukan di buku tema 3 halaman 8. Nah, beberapa gambar alat musik tadi yang sama ini ya, yaitu adalah contoh dari alat musik ritmis. Oke, nomor 6. Nah, kemudian yang ditanya nih, apa sih sebenarnya alat musik ritmis itu? Jadi, alat musik ritmis adalah alat musik yang tidak bernada namun menghasilkan irama lagu ya. Jadi tidak bernada, tidak ada do re mi nya, do re mi fa sol la si do nya tidak ada, tapi tetap bisa menghasilkan irama lagu. Nah, ini bisa kamu lihat di buku tema 3 halaman 8. Nah, di sana jelaskan ya apa itu tentang alat musik ritmis. Oke, nomor 7. Teknik melipat dapat diterapkan pada media
kertas ya. Nomor 8, berlatih melipat pakaian membuat pakaian menjadi rapi ya. Oke, nomor 9. Nah, di sini ada gambar ya. Melipat pakaian. Oke, kita akan urutkan. Nomor 1 yang ini ya. Kemudian yang nomor 2 yang ini. Lalu nomor 3 yang ini, gambar ini. Kemudian nomor 4, nomor 5, dan terakhir ini yang sudah dilipat ya, nomor 6. Berarti ini sudah urut ya, 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Oke, akhir dari latihan soal muatan pelajaran SBDP. Oke, tinggal 2 muatan pelajaran lagi ya. Nah, kita ke PJOK dulu. Oke, kita masuk ke muatan pelajaran PJOK. Nah, materinya tentang gerakan melempar. Oke, nomor 1. Nah, gambar ini ya. Gambar ini adalah teknik dari, ya, jawabannya adalah memantulkan bola ya kepada teman. Karena di sini ada temannya nih. Oke, ini bisa kalian lihat atau temukan di halaman 78 buku tema 3. Jadi gambar ini adalah latihan dari memantulkan bola kepada teman. Selanjutnya nomor 2. Nah, kalau ini gambar ini adalah teknik dari memantul bola sambil berjalan. Nah, ini bergerak ya. Ceritanya gambarnya kalian bisa temukan di halaman 78 lagi. Latihan ketiga ya, memantulkan bola sambil berjalan. Nah, ini gambarnya ya. Oke, nomor 3. Permainan lempar tangkap bola dilakukan secara berpasangan ya, karena nggak bisa kalau sendirian. Oke, soal nomor 4. Gambar di atas merupakan gerak dasar. Nah, ini seperti orang mau melempar ya. Jadi tentu jawabannya adalah melempar bola. Kalian bisa juga mencocokkan di halaman 20 ya. Jadi gambar ini adalah gerakan dasar melempar. Nomor 5. Nah, kalau ini, ini adalah gerakan dasar menangkap bola. Kalian bisa cocokkan di halaman 20. Nah, gambar ini merupakan gerakan dasar menangkap bola. Oke, sudah selesai ya untuk muatan pelajaran PJOK ini. Oke, kita sampai juga di muatan pelajaran terakhir, yaitu mata pelajaran matematika. Nah, materinya nanti tentang konversi satuan. Nanti ada satuan panjang, massa atau berat, dan juga satuan waktu. Oke, kita mulai dari latihan soal nomor 1. Nah, di sini ada gambar meteran saku dan meteran pita yang seperti ini ya gambarnya. Lalu pertanyaannya adalah meteran yang tepat untuk mengukur tinggi pohon. Nah, kira-kira menggunakan meteran yang mana nih? Ya, jawabannya adalah meteran saku. Oke, kita lanjut ke soal nomor 2. Nah, di sini ada soal tentang konversi satuan panjang. Level 1, berarti ini mudah ya. Nah, di sini kalian harus mengubah dari meter menjadi sentimeter. Oke, kita buat tangga konversinya dulu ya. Berarti dari meter ke sentimeter. Di sini meter, lalu desimeter, dan sentimeter. Nah, karena ini meter ke sentimeter, berarti dia arahnya adalah turun tangga. Ya kan? Nih, turunnya berapa kali nih? 1, 2. Nah, turunnya 2 kali. Karena ini turun tangga, berarti nanti ditambah jumlah 0 sebanyak berapa kali dia turunnya. Nah, kita tulis dulu ya angkanya. Di sini 4. Lalu karena turunnya 2 kali, berarti ditambahnya juga 2 kali 0-nya. Nah, seperti ini jawabannya. Oke, selanjutnya 1500 cm berapa desimeter? Nah, kalau sekarang dari sentimeter ke desimeter berarti naik nih. Nah, kalau naik berarti jumlah 0-nya dihilangkan 1 sebanyak tangganya ya. Karena ini sentimeter ke desimeter berarti hanya 1 naik aja. Nah, 0-nya yang dikurang juga hanya 1. Berarti kita hilangkan 0-nya. Nah, sisanya berarti tinggal 150.
Oke, nah selanjutnya kalian coba nih, yang 70 meter berapa sentimeter dan 300 cm berapa meter? Coba ya. Oke, pause dulu videonya karena sebentar lagi Kak Ditra akan kasih tahu jawabannya. Nah, bagaimana jawabannya sama dengan kalian? Oke, lanjut ke soal nomor 3. Nah, sekarang masih konversi satuan panjang tapi levelnya 2. Berarti lebih sulit ya. Nah, di sini ada soal 4 meter 32 cm berapa cm nih? Nah, kita buat lagi ya tangganya. Oke, kita rubah dulu nih satu-satu kalau seperti ini. Di sini ada 4 meter dan ada 32 cm. Kita rubah dulu yang depan nih. 4 meter ada berapa cm? Nah, turunnya ini ya. 1, 2, karena turun berarti ditambah jumlah nolnya. Karena turunnya 2 kali berarti jumlah nolnya ditambah 2. Di sini ada 4, kemudian tambah 02. Nah, selanjutnya 32 cm berapa cm? Karena ini sama ya, tidak berubah, tidak naik dan juga tidak turun. Berarti ya angkanya sama, 32. Nah, sekarang kita tambahkan 400 ditambah 32. Hasilnya adalah 432 cm. Selanjutnya, 254 cm itu berapa meter dan juga berapa sentimeter. Nah, kita lihat nih, sentimeter ke meter. Nah, berarti ini naik ya. Nah, kalau ada soal seperti ini, berarti nanti kalian pecah dulu nih. 254 itu artinya ada 200 dan juga ada 54. Nah, seperti ini ya. Oke, nah yang angka depannya ini 200 ini 200 cm itu. Oke, lanjut lagi ya. Tadi salah klik nih, jadinya malah mundur. Oke, kalau ada soal yang seperti ini, berarti kita pecah dulu ya. Ini 254, itu artinya 200 ditambah 54. Nah, masing-masing sentimeter ya. Oke, nah 200 cm ini berapa meter? Nah, kita lihat di tangganya, sentimeter ke meter itu adalah naik. Berarti nanti jumlah nolnya dihilangkan sesuai dengan berapa kali dia naik. Senti ke meter, 1, 2. Berarti naik 2 kali ya. Nah, nanti berarti jumlah nolnya ini dihilangkan 2 juga. 1, 2. Nah, berarti sisanya tinggal 2 aja. Nah, karena ini adalah 54 cm ke cm juga, berarti ya angkanya sama. Nah, hasilnya seperti ini. Untuk yang selanjutnya, kalian coba ya. Pause videonya karena Kak Ditra akan beritahu jawabannya. Oke, bagaimana? Jawabannya sama? Wah, keren. Oke, kita lanjut ke soal nomor 4. Nah, soal nomor 4 ini konversi satuan berat ya, tapi masih level 1. Berarti mudah nih. Nah, sekarang kita akan mulai dari yang pertama, 2 kg itu berapa gram? Nah, ini juga sama ya, kita buat tangganya lagi dari kilogram ke gram. Oke, ini tangganya lumayan tinggi nih. Kilogram ke gram. Ada kilogram, lalu hektogram, lalu dekagram, dan terakhir gram ya, karena yang dibutuhkan hanya kilogram sampai gram aja. Sama seperti tadi konsepnya. Kalau turun tangga berarti jumlah nolnya ditambah, tapi kalau dia naik jumlah nolnya dikurangi sesuai berapa kali naik dan turunnya. Sekarang kilogram ke gram, berapa kali turun nih? 1, 2, 3 kali turun, berarti nanti ditambah nolnya sebanyak 3. Oke, kita tulis dulu angka 2 nya ya. Lalu kita tambah nolnya ini 3. 1, 2, 3. Nah, hasilnya adalah
2000 gram. Selanjutnya 10.000 gram berapa kilogram? Oke, dari gram ke kilogram berarti naik nih. Naiknya berapa kali? 1, 2, 3. Naiknya 3 kali. Karena naik berarti dikurangi jumlah nolnya. Tadi naiknya 3 ya. Berarti kita kurangi 3. 1, 2, 3. Berarti sisanya tinggal 10 kilogram. Nah, untuk selanjutnya seperti biasa kalian coba ya. Kaditra akan beritahu jawabannya, jadi pause videonya. Oke, lanjut ke soal nomor 5. Oke, konversi satuan berat sekarang level 2. Waduh. Konversi satuan berat yang level 2. Ya, kita buat dulu ya tangganya dari kilogram ke gram. Oke, kita sudah buat tangganya. Nah, sekarang kita ambil satu-satu dulu ya. Yang depan nih ada 2 kg. Nah, nanti selanjutnya baru yang 500 gram. 2 kg itu ada berapa gram? Nah, kita lihat di tangganya. Kilogram ke gram. Berarti turun nih. Turunnya 1, 2, 3. Turunnya 3 kali. Berarti nanti di sini kita tulis saja di sini dulu ya. 2 lalu turun 3 kali. Berarti ditambah jumlah nolnya. Nah, berarti 2000. Lalu kita tambahkan yang kedua. 500 gram ada berapa gram? Nah, ini karena sama-sama gram ya, berarti hasilnya ya itu aja angkanya, 500. Nah, kita jumlahkan deh. 2000 ditambah 500. Hasilnya adalah 2500 gram. Oke, lanjut. Di sini soal 1300 gram itu ada berapa kilogram dan juga ada berapa gram. Nah, sama seperti tadi ya, kalau ada soal yang seperti ini kita pecah dulu. 1300 itu artinya ada 1000 dan ditambah 300. Nah, masing-masing ini gram ya. Karena ini kan di sini gram. Oke. Kita rubah satu-satu dari yang depan. 1000 gram itu berapa kilogram? Kita lihat tangganya lagi. Gram ke kilo. Berarti naik nih. 1, 2, 3. Naiknya 3 kali. Berarti nanti jumlah nolnya dihilangkan 3 kali juga. 1, 2, 3. Berarti sisanya hanya tinggal 1. Nah, yang angka belakangnya ini 300 gram ke gram ya hasilnya sama ya, karena dia tidak naik dan juga tidak turun. Oke, kita langsung aja tulis di sini 300 gram. Jadi jawabannya 1300 gram itu sama dengan 1 kilogram plus 300 gram. Nah, untuk selanjutnya coba kalian kerjakan ya. Pause videonya, Kaditra akan beritahu jawabannya. Oke, kita ke soal nomor 6. Nah, di sini konversi satuan waktu ya, level 1. Pertanyaannya, 2 jam itu ada berapa menit sih? Nah, ini harus kalian ingat-ingat ya. Jadi, 1 jam itu ada 60 menit. Berarti kalau 2 jam, ya kita tambahkan aja. 1 jam kan 60 menit. Berarti kalau 2 jam itu ya 60 ditambah 60, atau bisa juga 2 kali 60. Nah, 60 tambah 60 itu adalah 120. Nah, berarti 2 jam itu 120 menit ya. Selanjutnya 180 menit itu ada berapa jam sih? Nah, kalau ini dibalik, menit ke jam, berarti nanti dibagi ya. Atau kalian juga bisa menguranginya 60-nya ya, sampai nanti hasilnya 0. Oke, sekarang kita kurangi aja biar mudah. 180 dikurangi 60. Nah, hasilnya itu adalah 120. Nah, dikurangi lagi nih 60, pokoknya sampai nanti hasilnya 0. 120 dikurangi 60 itu juga 60. Nah, kita kurangi lagi nih 60. Oke. Hasilnya adalah 0. Nah, baru deh kalau sudah 0, sudah. Nah, kita lihat nih pengurangan 60-nya berapa kali. Nah, di sini kan
1, kemudian di sini ada juga 2, dan di sini 3. Nah, berarti ada 3 jam. Oke, selanjutnya kalian coba kerjakan ya. Pause videonya karena Kak Ditra akan beritahu jawabannya. Lanjut ke soal nomor 7. Nah, ini soal terakhir ya. Konversi satuan waktu level 2. Nah, soalnya adalah 85 menit itu berapa jam dan berapa menit. Nah, caranya karena ini nanti dijadikan jam sama seperti tadi ya, menit ke jam, kita kurangi dulu nih 60. Oke, kita kurangi 60 ya. 85 dikurangi 60. Nah, jawabannya adalah 25. Nah, karena 25 ini itu angkanya di bawah 60, ya berarti ini sudah hasilnya ya. 25 itu artinya adalah hasil dari menit. Nah, 25 menit. Lalu jamnya itu kita lihat di sini 60-nya ada berapa? Nah, 60-nya ada 1. Berarti hanya 1 jam. Oke, yang bawahnya 1 jam 30 menit itu ada berapa menit? Nah, ini mudah ya. Berarti ini ada 2 angka nih, 1 jam dan juga 30 menit. Kita rubah dulu nih yang 1 jam. 1 jam itu ada 60 menit. Nah, ditambah 30 menit dijadikan menit, ya sama aja. Berarti ya tinggal ditambah 60 ditambah 30. Hasilnya adalah 90. Oke, yang selanjutnya coba kalian kerjakan ya. Pause videonya karena Kak Ditra akan beritahu jawabannya. Nah, sudah selesai juga nih kita latihan untuk persiapan penilaian harian tema 3 kelas 3. Nah, kalian bisa ulang-ulang terus nih videonya supaya kalian lebih mantap lagi dan nanti bisa menghasilkan nilai 100. Oke, terima kasih yang sudah menonton hingga akhir. Tonton terus video-video seru dari Kelasku Seru. Bye-bye.